Hai, kembali lagi bersama admin di sini di channel Voice Story, channel yang ngebahas semua hal yang berbau anime Gundam. Di video kali ini, admin akan ngebahas story dari MS Gundam Frame Gusion. Namun, buat kalian yang suka dengan video-video pembahasan tentang anime Gundam seperti ini, tinggal subscribe aja dan nyalakan loncengnya, agar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang anime Gundam. So, langsung masuk ke pembahasan. Gundam Frame Gusion adalah unit kedua yang digunakan Tekadan dalam semua pertempuran mereka, sekaligus unit pendukung bagi unit berbatos. Mobile Suit yang muncul dari series Gundam Ibo ini awalnya memiliki desain armor yang unik, yaitu memiliki desain gemuk, besar, dan juga memiliki armor yang tebal. Tekadan menyita unit Gusion ini dari perampok bajak laut luar angkasa bernama Brewers, yang dimana pilot pertamanya bernama Kudal Cadel tewas oleh Mikasuki. Setelah Gusion berpindah ke pemilikan, tadinya MS Gusion tidak akan digunakan oleh anggota Tekadan, melainkan akan diperjualbelikan untuk menutupi kerugian mereka setelah melakukan pertempuran dengan Brewers. Namun, MS Gusion kini dipiloti oleh member Tekadan lainnya bernama Akiro Atlan, atas kemauannya sendiri. Dan fakta tragisnya dari MS yang digunakan Akiro ini adalah unit yang digunakan pilot terdahulunya si Kudal yang membuat adik dari Akiro bernama Masahiro tewas oleh unit Gusion ini. Namun Akiro beranggapan alasan ia ingin menjadi pilot Gusion karena ingatan terkuat terakhir bersama adiknya ada pada unit Gusion ini. Singkat cerita, karena bentuk awal dari armor Gusion ini yang terlalu berat untuk digunakan di zona bergravitasi, unit Gusion ini dirombak dan dimodifikasi oleh Taiwas dengan menggunakan suku cadang Barbatos agar dapat mendukung Tekadan dalam dua zona pertempuran. Tak selang beberapa waktu setelah menerima perbaikan dari Taiwas, Gusion kembali dengan upgrade desain normal dengan persenjataan yang berbeda. MS ini diberi nama menjadi Gusion Rebake. Gusion yang baru selesai pun langsung diterjunkan ke medan pertempuran untuk mendukung unit Barbatos mengawal kepergian anggota Tekadan ke bumi. Yang dalam perjalanan mereka ke bumi dihalangi oleh Galileo Badoy bersama bala tentaranya. Di pertempuran pertamanya pun, Gusion sukses membuat unit Gundam Frame Kimaris yang dipiloti Galileo Badoy kewalahan menghadapinya. Tidak seperti bentuk Gusion awal yang mengandalkan armor baju besi tangguh dan output reaktor booster yang tinggi yang khusus untuk pertarungan jarak dekat, kini unit Gusion Rebake yang sekarang juga mampu mendukung pertempuran jarak jauh berkat dibekali sistem sensoritas tinggi yang dipasang pada bagian unit kepala Gusion. Kini unit kepala Gusion memiliki dua mode yang berbeda. Bila dalam bentuk normal Gusion Rebake memiliki kemampuan tempur jarak dekat dan menengah, di mode keduanya ini Gusion dapat melakukan pertempuran jarak jauh layaknya Gundam bertipe sniper, yang mampu memiliki output kamera penglihatan hingga jarak jauh. Gusion Rebake juga dibekali sebuah tameng tebal berukuran sangat besar yang tersimpan di bagian rok belakang unit Gusion, yang mampu memberikan pertahanan yang sangat kuat, serta ditambahkan dua buah lengan tambahan yang tersembunyi pada bagian backpack unit Gusion. Tangan tambahan tersebut berfungsi sebagai pembawa persenjataan genggam lainnya yang sangat serbaguna. Terkadang malah dalam keadaan terpojok dalam sebuah duel, sementara lengan unit utama Gusion mengunci gerakan MS lawan, lengan unit keduanya ini dapat digunakan sebagai bantuan serangan lainnya, sehingga membantu Gusion Rebake membuat musuh terpojok bahkan kalah berkat fungsi lengan yang terhitung serbaguna. Setelah pemakaian Akiro yang cukup lama terhadap unit Gusion Rebake ini, lalu Gusion Rebake kembali menerima upgrade dan perbaikan kembali dari Taiwas bersama unit Barbatos yang mengalami kerusakan pada season satunya. Di upgrade terakhirnya, Gusion Rebake Full City kembali mendapatkan upgradean tampilan armor baru serta persenjataan dan fitur lainnya yang lebih diperkuat. Contohnya pada shield-nya, sementara pada perisai awal Gusion Rebake yang hanya dapat berfungsi sebagai tameng saja, di Gusion Rebake Full City, kini perisai tersebut memiliki fitur khusus lainnya yang dapat berubah menjadi sebuah persenjataan pemotong, layaknya seperti gunting, yang digunakan untuk situasi yang tidak terduga. Perjalanan terakhir dari MS Gusion ini berakhir pada penyerangan Gijalaron ke markas Tekadan, yang mana Gijalaron memaksa Tekadan menyerah karena sudah bersekutu dengan Makugelis, yang mereka anggap Makugelis dan Tekadan adalah sebuah organisasi teroris yang melakukan kudeta terhadap organisasi Gijalaron.
Di pertempuran terakhir unit Gusion memaksa Akiro sebagai pilotnya harus menggunakan semua kemampuannya untuk melakukan pertempuran dengan ratusan pasukan unit Gijalaron yang menyerang markas mereka. Alhasil dengan menggunakan 2 unit Gundam Frame saja, yang tersisa yaitu Gusion dan Barbatos, sementara anggota yang lain mengamankan diri, 2 unit ini mampu membuat pasukan Gijalaron kewalahan menghadapi Tekadan. Hingga suatu ketika, Gijalaron memutuskan untuk memborbardir Gusion dan Barbatos dengan beberapa peluru Dance Life, yang akhirnya mengakibatkan unit Gusion mengalami kerusakan berat, serta Akiro sebagai pilotnya mengalami luka yang cukup parah. Sampai titik penghabisan, walaupun Gusion yang rusak berat kehilangan beberapa unit lengannya, bersama pilotnya Akiro Atlan, unit MS dan pilotnya ini berhasil membunuh seorang pemimpin cabang Gijalaron bernama Iyoksama dengan menggunakan senjata khusus guntingnya. Setelah itu, Gusion dan pilotnya pun mati setelah menerima serangan dari 2 unit Grace yang menancapkan senjatanya pada unit kokpit pilotnya. Itulah perjalanan dan perubahan yang dialami oleh MS Gusion, salah satu Gundam Frame ini dalam series animenya. Saksikan terus video-video selanjutnya untuk menambah pengetahuan kalian tentang Mobile Suit Gundam yang kalian suka. Terima kasih telah menonton video ini. Admin pamit undur diri. Salam Gundam.